Hi guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi dengan saya Kiki Nur Arifah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi dilakukan untuk menilai apakah secara keseluruhan fungsi produksi dan operasi sudah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendasar mengapa perlu dilakukannya audit ini, yaitu meliputi yang pertama yaitu proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kelemahan atau kekurangan harus ditemukan sehingga dapat segera diperbaiki. Yang ketiga yaitu konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat yaitu pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Yang kelima yaitu berjalannya tindakan korektif harus mendapat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait. Pada prinsip ini dapat dijadikan pedoman oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu prinsip yang pertama yaitu untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang telah berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang masih memerlukan perbaikan. Prinsip yang kedua yaitu auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah disepakati. Prinsip yang terakhir yaitu auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Di samping itu, auditor harus mendiskusikan beberapa langkah perbaikan sebagai solusi atas kekurangan yang masih terjadi dan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menentukan langkah apa yang paling tepat untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan audit produksi dan operasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam audit ini yaitu untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan atau pasar. Yang kedua yaitu apakah strategi atau rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu apakah strategi, rencana, produksi, dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan,
kelemahan internal atau ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat yaitu apakah proses transformasi yang telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang keenam yaitu apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kualitas dan waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi yang telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat audit produksi dan operasi. Manfaat audit produksi dan operasi secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam peningkatan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan audit produksi dan operasi. Tahapan audit produksi dan operasi meliputi audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan atau terperinci, yang keempat yaitu pelaporan, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, proses produksi dan operasi yang dijalankan, melakukan peninjauan terhadap pabrik atau fasilitas produksi, layout pabrik, sistem komputer yang digunakan, dan berbagai sumber daya penunjang keberhasilan fungsi ini dalam mencapai tujuannya. Setelah melakukan tahapan ini, auditor dapat memperkirakan atau menduga kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada fungsi produksi dan operasi perusahaan auditor. Tahapan audit yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian. Berdasarkan data yang diperoleh dari audit pendahuluan sebelumnya, auditor melakukan penilaian terhadap tujuan utama fungsi produksi dan operasi serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Pada tahap ini, auditor juga mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyimpangan dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan produksi dan operasi. Review terhadap hasil audit terdahulu juga dilakukan untuk menentukan berbagai tindakan korektif yang harus diambil.
Pada tahapan audit ini, auditor mendapatkan keyakinan tentang dapat diperolehnya data yang cukup dan kompeten serta tidak terhambatnya akses untuk melakukan pengamatan yang lebih dalam terhadap tujuan audit sementara yang telah ditetapkan pada tahapan audit sebelumnya. Dengan menghubungkan permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk tujuan audit sementara dan ketersediaan data serta akses untuk mendapatkannya, auditor dapat menetapkan tujuan audit sesungguhnya yang akan didalami pada audit lanjutan. Selanjutnya yaitu audit lanjutan atau terperinci. Audit lanjutan atau audit terperinci yaitu auditor melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, dan catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan berisi penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Laporan hasil audit disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi latar belakang yang berisi penyajian gambaran umum fungsi produksi dan operasi dari perusahaan yang diaudit serta tujuan dan strategi pencapaiannya dan juga ketersediaan sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi strategi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit yang berisi penyajian kesimpulan atas hasil audit yang telah dilakukan auditor dan ringkasan umum audit sebagai pendukung kesimpulan yang dibuat. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumusan rekomendasi yang berisi penyajian rekomendasi yang diajukan oleh auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang masih terjadi. Rekomendasi ini harus didukung hasil analisis dan menjelaskan manfaat yang diperoleh jika rekomendasi ini diterapkan serta dampak negatif yang mungkin terjadi di masa depan jika rekomendasi ini tidak diterapkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ruang lingkup audit. Pada ruang lingkup audit menjelaskan tentang cakupan atau luas audit yang dilakukan sesuai dengan penugasan yang diterima atau disepakati dengan pemberi tugas audit. Tahapan audit yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini, auditor mendampingi manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program perbaikan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Rencana produksi dan operasi mengakomodasikan rencana dari fungsi-fungsi bisnis lain yang merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pada rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan oleh investor. Rencana induk memuat tentang yang pertama yaitu jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS. Yang kedua yaitu penilaian atas penggunaan kapasitas produksi. Yang ketiga yaitu tingkat persediaan dan yang terakhir yaitu perencanaan keseimbangan lintas produksi.
Yang pertama yaitu jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS yaitu membuat spesifikasi tentang apa yang akan dibuat dan kapan yang akan dibuat sesuai dengan rencana produksi. Pada jadwal produksi ini mendeskripsikan berapa jumlah produksi yang harus dilakukan untuk setiap kelompok barang, kapan produk tersebut sudah siap untuk diserahkan kepada konsumen, dan sumber daya apa saja yang harus tersedia untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan rencana operasi pada perusahaan dalam memenuhi spesifikasi pelanggan. Rencana produksi dan operasi yang kedua yaitu penilaian atas penggunaan kapasitas produksi. Penilaian atas penggunaan kapasitas produksi menjadi pertimbangan kebutuhan kapasitas yang berpengaruh secara mendasar terhadap jadwal produksi utama. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan dan strategi yang tepat berkaitan dengan besaran kapasitas yang harus dimiliki. Perusahaan harus memiliki dasar dan metode yang tepat dalam meramalkan kebutuhan kapasitasnya di masa yang akan datang. Rencana produksi dan operasi yang ketiga yaitu tingkat persediaan. Kebijakan tentang persediaan bahan baku harus memperhatikan hubungan permintaan atas persediaan tersebut, apakah termasuk dalam kelompok permintaan independen atau permintaan dependen. Hal ini penting sekali karena akan berpengaruh kepada metode permintaan atas persediaan tersebut dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses produksi dan operasi. Rencana produksi dan operasi yang terakhir yaitu perencanaan keseimbangan lintas produksi. Keseimbangan lintas produksi atau disebut juga dengan keseimbangan lini produksi atau production line balancing bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar guna memperoleh optimalisasi penggunaan fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan yang tinggi melalui penyeimbangan waktu kerja antar stasiun kerja atau workstation. Metode yang digunakan dalam pengelompokan penugasan dalam pencapaian keseimbangan lintas produksi dapat dilakukan dengan metode coba-coba atau trial and errors atau juga digunakan yaitu metode heuristik. Pada metode heuristik, mengelompokkan penugasan dalam mencapai keseimbangan lintas produksi yang optimal dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan tugas yang dapat dipilih sebagai tugas awal atau tidak ada tugas lain yang mendahulinya atau tugas yang mendahulinya sudah selesai dikerjakan. Yang kedua yaitu menetapkan tugas yang cocok dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga yaitu menetapkan penugasan pada suatu stasiun kerja sampai maksimal. Yang keempat yaitu melanjutkan ke stasiun kerja berikutnya dengan mengulangi prosedur di atas sampai semua penugasan selesai. Berikut merupakan kriteria dan pengukuran variabel rencana induk produksi dan operasi. Pada tabel berikut mempunyai variabel yang terdiri dari yang pertama jadwal induk produksi, yang kedua optimalisasi penggunaan sumber daya, yang ketiga tingkat persediaan, dan yang keempat keseimbangan lintas produksi. Untuk kriteria dan juga pengukuran pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup audit produksi dan operasi yang kedua yaitu produktivitas dan peningkatan nilai tambah.
Line production yaitu suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan prosesnya mampu secara signifikan memberi keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Keunggulan line production didukung oleh kebijakan dan praktik produksi yang secara maksimal mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Kebijakan dan praktik tersebut yang meliputi: yang pertama yaitu penghapusan persediaan atau zero inventory. Yang kedua yaitu tingkat cacat nol atau zero defect. Yang ketiga yaitu meminimalkan kebutuhan tempat atau areal. Yang keempat yaitu kemitraan dengan pemasok. Yang kelima yaitu tanggung jawab pemasok. Yang keenam yaitu meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Yang ketujuh yaitu pengembangan angkatan kerja. Yang kedelapan yaitu menciptakan tantangan dalam bekerja. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antar proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Pada pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian tujuan perusahaan, dan juga agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Tujuan utama dari pengendalian produksi dan operasi yaitu: yang pertama, memaksimalkan tingkat pelayanan pelanggan. Yang kedua yaitu meminimalkan investasi pada persediaan, dan yang terakhir yaitu efisiensi operasi. Pengendalian produksi dan operasi meliputi pengendalian terhadap keseluruhan komponen dan tahap dalam proses produksi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan barang jadi ke gudang. Secara terperinci, pengendalian ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian bahan baku. Yang kedua yaitu pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Yang ketiga yaitu pengendalian transformasi. Yang keempat yaitu pengendalian kualitas. Dan yang terakhir yaitu pengendalian barang jadi. Yang pertama yaitu pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada pengendalian ini, bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, dan juga penyimpanan sampai dengan bahan baku tersebut digunakan atau diolah dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dan dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi,
sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis yang menjadi pedoman dalam penggunaan, pemeliharaan, dan juga perbaikan peralatan dan fasilitas produksi. Prosedur ini harus secara jelas memuat tentang pedoman setup mesin, pembersihan setelah digunakan, dan juga jadwal perawatan serta perbaikan-perbaikan signifikan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksinya. Pedoman ini berfungsi untuk melindungi operator dari kecelakaan akibat tidak bisa mengoperasikan peralatan dan melindungi peralatan dari kerusakan karena jadwal pemeliharaan dan perbaikan yang tidak tepat waktu. Selanjutnya yaitu pengendalian transformasi. Pengendalian transformasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini, tugas seorang atau tim pengendali kualitas atau quality control sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat, yaitu kualitas, kuantitas, dan juga waktu dengan pengorbanan yang minimum. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengendalian ini mencakup pengesahan proses produksi dan pengendalian perubahan atas permintaan, inspeksi sampel dalam proses dan pengendalian laboratorium serta pemrosesan ulang. Setiap proses produksi harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah mampu memenuhi spesifikasinya dari berbagai pengujian dalam proses produksi yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki prosedur produksi secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi dimulai. Dan juga, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk memonitor apakah proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga mampu menghasilkan output yang sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendali kualitas. Setiap bagian atau fungsi yang terlibat mulai dari persiapan sampai dengan proses operasional perusahaan memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuan dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memuaskan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Sistem biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas pencegahan atau prevention activity, yaitu merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan untuk bertujuan menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat menurunkan terjadinya kegagalan produk.
Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas penilaian atau appraisal activity, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Pada aktivitas ini memiliki sifat yang sama dengan aktivitas pencegahan, di mana peningkatan aktivitas ini dapat menurunkan terjadinya produk gagal. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas kegagalan internal atau internal failure, merupakan aktivitas yang dilakukan dengan akibat dari terjadinya kegagalan produksi dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini telah terdeteksi sebelum produk diserahkan kepada pemesan. Aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas kegagalan eksternal atau external failure, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini baru terdeteksi setelah produk diserahkan kepada pemesan. Yang terakhir yaitu pengendali barang jadi. Pengendalian barang jadi merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai diproduksi. Pada pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah selesai produksi berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan dan pendistribusian. Untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan pada saat diserahkan, pengendalian ini melakukannya melalui berbagai tahapan. Yang pertama yaitu verifikasi, penanganan, dan penyimpanan, serta yang tahapan kedua yaitu inspeksi, pengujian, dan distribusi. Verifikasi, penanganan, dan penyimpanan ditujukan untuk memastikan bahwa barang jadi yang diterima dan dari proses produksi telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Penentuan bahwa setiap produk harus mencantumkan tanggal kadaluarsa, adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas, dan ketentuan nilai penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk. Selanjutnya yaitu inspeksi, pengujian, dan juga distribusi yang menyangkut penanganan produk untuk memeriksa bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Pengendalian ini menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya. Pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama didistribusikan terlebih dahulu. Prosedur penanganan terhadap produk yang dikembalikan. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis tentang metode pengambilan sampel dalam pengujian ketentuan, pemasangan label kadaluarsa, pengelolaan persediaan, dan penanganan produk yang dikembalikan oleh pelanggan. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell.